Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Jika Anda mengikuti studi kami di program ini, Anda akan memperoleh studi yang komprehensif untuk semua kitab yang ada di dalam Alkitab. Kita masih mempelajari pasal 1 dari surat kepada orang Ibrani, surat besar yang kaya ini, yang mempersembahkan Kristus kepada kita sebagai yang tertinggi dan yang terbesar. Kita mendengar di episode sebelumnya tentang Kristus dan kemuliaannya yang 7 kali lipat. Kita belajar bahwa yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, dan bahwa oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta, dan bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan bahwa Dia adalah jejak yang tepat dari sifat Allah, dan Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan aspek keenam dari kemuliaannya adalah bahwa setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk, yang berarti Ia menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian aspek ketujuh dari kemuliaannya, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ini adalah kemuliaan 7 lapis dalam Ibrani 1. Dan hari ini kita akan mempelajari ayat 6 sampai 14. Dan saya mendorong Anda untuk mengikuti kami. Jika Anda punya pertanyaan, kirimkan pada kami dengan kasih karunia Tuhan, kami akan mencoba menjawabnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai studi kita sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih, Saya Toraya. menikmati studi yang kita lakukan bersama ini. Saya juga. Setelah menyoroti ayat-ayat berbobot pertama dari pasal pertama yang berbicara tentang Kristus dan karyanya, izinkan saya untuk membaca kembali dari ayat 5 akhir pasal yang pertama. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan hari ini. Dan aku menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak itu Dia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan kau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, 'Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu'? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?" Faktanya ini adalah kata-kata yang sangat kuat. Benar. Kita masih berbicara tentang para malaikat dan bagaimana Kristus telah menjadi jauh lebih unggul daripada malaikat. Ya. Di episode terakhir, Anda berkata, ini merujuk pada kutipan dari kitab Mazmur. Salah satunya ditulis dalam kitab sejarah serta dalam kitab Mazmur. Semua ini berbicara tentang keunggulan Kristus.
Penulis di sini berbicara kepada mereka yang berasal dari latar belakang Yahudi. Mohon jelaskan ayat-ayat ini sekali lagi mulai dari ayat 5 dan 6. Oke, ayat 5 dan 6. Mari kita mulai dengan ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Ini dikutip dari Mazmur 2 ayat yang Ya. ke-7. Dan pembicaranya adalah Allah. Jika kita membaca ayat dalam Mazmur 2, itu mengatakan, "Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan." Kata ketetapan berarti dekret kerajaan. Tuhan berkataku, ia berkata kepadaku. Pembicara di sini dalam Mazmur adalah Kristus Sang Mesias. "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Di sini kita menemukan dua jenis keputraan. Kristus adalah anak Allah dalam dua cara. Jenis pertama adalah keputraan kekal, dan itu adalah keputraan dalam esensinya. Ini tidak seperti keputraan lainnya. Dan setiap upaya untuk menjelaskan sifatnya adalah salah karena melampaui pemahaman kita. Benar. Itu sebabnya dalam tulisan Yohanes, Kristus disebut 5 kali sebagai anak tunggal. Iya. Dalam bahasa Yunani itu adalah monogen, yang berarti bahwa keputraan semacam ini adalah cuma satu-satunya. Iya. Tidak ada orang lain yang dipanggil dalam Alkitab. Dia adalah anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Ungkapan "anakku engkau" bicara tentang hubungan kekal. Itu tidak berubah. Benar. Sekarang ungkapan "engkau telah kuperanakan pada hari ini" yang menggunakan kata hari ini mengacu pada sesuatu yang terjadi pada waktunya. Iya. Ini mengacu pada waktu inkarnasi. Atau seperti yang dikatakan Galatia, Ya, genap tapi setelah waktunya. genap waktunya. Galatia 4 mengatakan, "Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan." Siapa yang telah mempersiapkan tubuh ini bagi Kristus? Menurut Mazmur 40 dan Ibrani pasal 10, Kristus menyebut Bapa ketika ia masuk ke dunia dengan berkata, "Engkau telah menyediakan tubuh bagiku." Jadi ungkapan "engkau telah kuperanakan" berarti bahwa Bapalah yang telah menyiapkan tubuh untuk Kristus di rahim Maria yang diberkati. Dan sebenarnya itu logis karena bagaimana itu bisa terjadi bagi Maria untuk memiliki yang kudus di dalam rahimnya. Tanpa bersetubuh dengan seorang pria itu adalah keajaiban. Dan orang yang melakukan mujizat ini adalah Allah yang persiapkan kodrat manusia bagi Kristus tanpa jejak dosa. Ayat 5 dikutip dari Mazmur 2. Kita melihat sifat manusia dan sifat ilahi dari Sempurna. Tuhan Yesus. Kita lihat kodrat ilahinya dalam ungkapan "anakku engkau" dan sifat manusiawinya dalam "engkau telah kuperanakan pada hari ini". Kita mengklarifikasikan butir ini karena itu umum di antara orang-orang untuk mengklaim bahwa Kristus adalah anak Allah ketika dia dilahirkan. Dan dia menjadi anak Allah karena dia tidak memiliki ayah manusia. Tetapi Anda di sini menunjukkan bahwa keputraan kekal Kristus kepada Bapa adalah hubungan yang kekal. Itu kekal. Ya, Itu kekal kekal. dan mengacu pada kesetaraannya dengan Sempurna. Bapa, tetapi setelah genap waktunya dia menjadi anak manusia. Ya. Dr. Farid, sisa ayat 5 mengatakan, "Dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku." Dari bagian perjanjian lama mana kutipan ini merujuk dan kepada siapa itu merujuk? Kutipan ini berasal dari sebuah percakapan antara Tuhan dan Daud dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-7. Ya, Isi dialog ini ditemukan dalam Mazmur 89. ya, Perkataan ini secara harfiah mengacu pada Salomo putra Daud. Dalam Mazmur ini Allah memberitahu Daud bahwa Salomo yang akan naik tahta setelahnya akan menikmati hubungan semacam ini. Namun pada kenyataannya ketika kita mempelajari kehidupan Salomo, kita menemukan bahwa perkataan ini tidak berlaku sepenuhnya padanya. Karena pada waktu tertentu Salomo bersalah dan berperilaku salah. Jadi dialog ini mengantisipasi orang yang menikmati kebapaan dari Bapa di sepanjang hidupnya dengan cara yang indah. anak Daud yang sejati. Anak Daud yang sejati. Dan ketika kita membaca Injil Yohanes, kita memperhatikan bagaimana Kristus sepanjang waktu berfokus pada Bapa dengan memanggilnya Bapakku. Dia sibuk memikirkan Bapa. Bapa sedang menyibukkan pikirannya serta telinganya, sehingga beberapa komentator Alkitab mengatakan bahwa Injil Yohanes dapat disebut Injil Bapa karena Tuhan Yesus berbicara banyak di dalamnya mengenai Bapa. Jadi maknanya di sini adalah bahwa Bapa mengizinkan Kristus sebagai manusia untuk menikmati kebapaannya dan membiarkan dirinya menikmati keputraannya Kristus bagi dirinya. Benar. Kita belajar bahwa ada unsur waktu dalam ayat 5. Kita belajar bahwa Kristus datang ke dunia setelah genap waktunya dari ungkapan, "Engkau telah kuperanakan pada hari ini", yang berbicara tentang kelahiran dari perawan. Ayat 6 berkata, "Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia." Kata ketika di sini mengacu pada waktu. Kapan tepatnya ini akan terjadi? Di masa depan, Kristus datang sekali pada akhir zaman.
setelah genap waktunya. Tetapi Allah akan memintanya untuk masuk ke dunia sekali lagi dalam kedatangannya yang kedua kali. Dan kemuliaan untuk menghakimi dunia kemudian memerintah. Dan Alkitab memanggilnya. Ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, beberapa menafsirkan kata anak yang sulung dengan cara yang salah. Pertama, jika saya menjelaskan arti yang benar lalu menanggapi interpretasi yang salah. Silakan. Kata anak sulung tidak hanya berarti orang yang datang lebih dahulu sebelum orang lain, tetapi juga yang jauh lebih tinggi, yang tertinggi dalam kedudukan serta posisi. Ketika Tuhan Yesus datang untuk menghakimi dunia dan memerintah atasnya, dia akan menjadi raja tertinggi. Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah anak sulung dari raja-raja di bumi. Artinya dia adalah yang terbesar, penguasa raja-raja di bumi. Dengan demikian gelar ini terkait dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, penampakannya yang akan datang ke dunia. Anda baru saja mengatakan bahwa banyak orang salah memahami kata anak Ya. yang sulung. Apa konsep yang salah? Faktanya saksi Yehova menggunakan kata ini untuk mengklaim bahwa Kristus sebagai anak sulung bukanlah Allah tetapi sosok Allah, ciptaan, atau dengan kata lain Allah kelas 2. Mereka mengklaim bahwa Yehova adalah Allah yang asli yang menciptakan Kristus. Itulah sebabnya Kristus disebut anak sulung. Mereka menganggap dia sebagai malaikat Tuhan yang muncul dalam perjanjian lama atau malaikat Mikael. Tentu ini adalah pengajaran yang salah yang dibangun di atas pemahaman yang salah tentang kata anak sulung. Karena ketika Tuhan berbicara tentang Daud, dia berkata, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Kata anak sulung di sini tidak dapat menandakan kesan tentang waktu karena Daud bukan raja pertama dalam sejarah manusia. Tapi janjian di sini adalah untuk menjadikan yang tertinggi di antara raja-raja dan sama dengan Salomo. Terima kasih Dr. Farid, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Orang-orang Ibrani sangat menghargai para malaikat. Dan seperti yang dikatakan Stefanus dan seperti yang diajarkan Paulus dalam suratnya kepada orang Galatia, mereka memainkan peran besar dalam memberikan Taurat. Itu tertulis di tempat lain. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Dan kereta-kereta Allah ini bukanlah sesuatu yang fasik. Mereka adalah makhluk yang hidup rasional dan menyembah. Mereka adalah roh-roh yang penuh kasih dan taat. Kereta ini adalah dengan apa Allah dulu bergerak dan sekarang bergerak. Itulah sebabnya beberapa malaikat dipanggil dalam doa-doa sinagog Yahudi kuno. Opamim yang berarti roda-roda atau kereta-kereta, itulah sebabnya Stefanus berkata kepada orang Yahudi, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Jadi malaikat banyak disebut di dalam Alkitab. Ayat 7 berbicara sekali lagi tentang malaikat dengan berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Kita perlu mengetahui ciri-ciri malaikat dan arti ayat ini. Silakan Dr. Farid. Oke, mari kita jelaskan apa yang Alkitab katakan tentang malaikat dan apa yang tidak dia katakan tentang mereka. Benar. Tentu saja kita tidak memiliki banyak sumber daya di mana kita dapat membaca tentang para malaikat. Apa yang Alkitab katakan tentang para malaikat? Pertama-tama, mereka adalah makhluk yang memiliki kemampuan super luar biasa dan telah menduduki ranking tinggi di antara orang-orang Yahudi. Hanya karena hukum itu disampaikan melalui para malaikat, seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 7 dan Galatia 3. Hal kedua, ada dalam Mazmur 68 yang beritahu kita bahwa malaikat adalah kereta Allah. Kereta-kereta Allah puluhan ribu bahkan beribu-ribu banyaknya. Allah menggunakan kiasan dalam buku putih ini untuk memberitahu kita bahwa ketika dia bergerak, dia tidak melakukannya dengan menggunakan hal fisik karena dia adalah roh. Sebaliknya, para malaikat adalah keretanya. Hal ketiga adalah bahwa sejarah orang Yahudi menyebutkan hal yang sangat besar yang dilakukan oleh para malaikat. Mulai dari para leluhur, misalnya Yakub melihat sepasukan malaikat yang dia sebut Mahanaim. Elia naik ke surga oleh para malaikat dalam bentuk kereta api dan kuda-kuda api. Adapun Elisa, kereta-kereta mengepung kotanya untuk menyelamatkannya dan menjaganya tetap aman. Jadi mereka sangat berharga dalam pemikiran orang Yahudi. Inilah yang dikatakan Alkitab tentang malaikat. Apa yang tidak Alkitab katakan tentang malaikat? Apa tidak dikatakan Alkitab tentang malaikat? Pertama, saya ingin mengatakan bahwa masuk ke dalam jabai rahasia tentang malaikat yang belum Allah singkapkan adalah sesuatu yang salah. Sikap ini
menuntun mereka yang memperhatikannya kepada bidat atau ajaran palsu yang disebut gnostisisme, yang percaya bahwa malaikat adalah sebuah kelas yang begitu penting. Dan buat urutan sebagai berikut: Allah, kemudian Kristus, kemudian malaikat, kemudian manusia. Jadi bidat ini menempatkan malaikat yang terakhir dan Allah. Ini yang disebutkan Paulus dalam Kolose 2, penyembahan malaikat. Karena ranking malaikat adalah sebelum manusia dan setelah Kristus, jadi kita harus sampai pada Kristus melalui Melalui penyembahan malaikat. pada malaikat. Benar. Dari ajaran ini, ajaran palsu lainnya tumbuh di gereja Katolik Roma yang menganggap malaikat sebagai perantara atau mediator, bahwa orang-orang harus meminta mereka untuk memiliki akses kepada Kristus atau Allah, dan tidak ada dalam Alkitab yang menyuruh kita untuk melakukan hal seperti itu. Sebaliknya, dalam kitab Wahyu, Iya, ketika Yohanes menerima pewahyuan melalui malaikat, dia jatuh ke tanah karena keagungan pewahyuan tersebut. Dia sujud di kaki malaikat itu untuk menyembahnya. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Kamu tidak boleh melakukan itu. Kamu dan saya sama-sama pelayan, dan saya adalah saudaramu yang berpegang pada kesaksian tentang Yesus. Sembahlah Allah." Namun ada ajaran palsu atau bidat ketiga. Pada zaman Yesus ada sekelompok orang bernama orang Saduki yang tidak percaya pada malaikat. Saat ini para modernis itu mengklaim bahwa apapun yang tidak dapat mereka sentuh dengan tangan atau lihat dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat mempercayainya. Jadi mereka telah menyangkal keberadaan malaikat sepenuhnya, yang baik maupun yang jahat. benar. Tapi tentu saja Alkitab menekankan keberadaan Jadi, malaikat. Ada dua sikap yang salah dalam urusan dengan malaikat-malaikat. Pertama, menyangkal keberadaan mereka. Yang kedua adalah menyembah mereka. Dan tentu saja ini sangat berbahaya. Pengajaran yang benar tentang malaikat adalah apa yang ditulis dalam Alkitab. Ya, apa Alkitab yang ditulis dalam katakan Alkitab. yang membuat malaikat-malaikat menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Sekarang, Ibrani 1 ayat 8. Saya ingin semua pemirsa kami menghafal ayat ini dan tidak melupakannya. Ibrani Saya 1 juga. ayat 8. Dikatakan, Saya juga. tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tentang anak manusia ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Apa maksudnya? Hal yang kita pelajari bahkan dari baca cepat adalah bahwa anak adalah Allah itu sendiri. Sudah jelas. Apa itu benar-benar jelas? Jika kita tidak melihat makna itu, kita dibutakan. Baik. Tetapi tentang anak dia berkata, tahtamu ya Allah. Dan yang kedua adalah bahwa ketika kita baca Mazmur 45, kita akan temukan siapa yang mengatakan kalimat ini. Bapak yang bicara kepada anak yang berkata kepadanya, ya Allah. Nah, jika Bapak berkata tentang anak bahwa yang disebut terakhir adalah Allah, lalu siapa yang dapat menyangkal itu? Hanya orang-orang jahat yang mengklaim bahwa Kristus bukanlah Allah. Mereka melakukannya karena mereka menutup mata mereka, berpura-pura matahari tidak ada. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk orang seperti itu. Mereka memilih untuk menjadi buta dan tetap demikian. Butir ketiga adalah bahwa Mazmur ini menyebut sifat manusia dan sifat ilahi Kristus dengan cara yang luar biasa. Ketika kita baca Mazmur ini yang merupakan Mazmur mesianik, kita dapati bahwa di sini bicara tentang Mesias yang akan datang untuk memerintah. Dengan memberikan kepadanya ciri-ciri hebat. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran, jadi dia adalah raja. Tapi bukan sekedar raja, bukan sekedar raja manusia. Sebaliknya dalam esensinya dia adalah Allah. Jadi ketika dia akan memerintah, meskipun orang akan melihat seorang manusia yang memerintah mereka, dia akan tetap menjadi Allah di dalam esensinya. Tahtamu ya Allah, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tentu saja ungkapan seperti itu tidak dapat digunakan kecuali tentang Allah yang hidup selama-lamanya. Benar. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini adalah beberapa butir sederhana dalam ayat ini. Saya ingin menekankan, saudara, ayat 2 sifat Kristus, Ya. di mana banyak menimbulkan pertanyaan. Jelas dalam Mazmur ini bahwa Kristus adalah Allah dan manusia. Dia adalah Allah, tahtamu ya Allah. Dan dia adalah manusia, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Jadi sangat jelas kedua ayat ini menyoroti banyak ajaran kepada kita. Terima kasih Dr. Farid. Sekarang kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ayat 8 berkata, tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Apakah ini berbicara tentang kerajaan Allah? Dan jika demikian, apakah kerajaan Allah sebuah realitas saat ini atau akan didirikan di masa depan nantinya? Pertanyaan bagus. Silakan Dr. Farid. Kerajaan seperti apa yang dia sorot di sini? Saudara, ayat apakah pernah terjadi di salah satu era umat manusia, entah menyaksikan pemerintahan demokratis, pemerintahan diktator, atau bahkan pemerintahan autokratis, di mana kebenaran atau keadilan menang.
Apa yang diderita umat manusia saat ini? Kita meringkas apa yang diderita umat manusia dalam satu kata, ketidakadilan. Ketidakadilan. Nah, tongkat kebenaran akan menjadi kenyataan ketika seorang pemerintah yang benar datang dan memerintah dalam keadilan memberikan hak yang semestinya kepada setiap orang. Itu akan terjadi ketika Kristus memerintah. Dan di dalam kerajaan ini akan ada kebenaran dan tidak ada kejahatan. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Kata kebenaran dalam bahasa aslinya berarti kejujuran dan keadilan. Benar. Ini berarti bahwa Kristus mencintai keadilan dan membenci kejahatan. Akibatnya dia akan melakukan apa yang dia sukai. Dan manusia akan menikmati pada saat kerajaan Kristus di masa depan. Hari-hari yang menyenangkan yang belum pernah dialami sebelumnya. Anda merujuk pada kerajaan milenium Kristus. Milenium. Ya, Yang akan kerajaan akan berlangsung datang. selama 1000 tahun setelah pengangkatan gereja Ya. dan setelah akhir dari masa kesusahan besar. Seperti kita baca ungkapannya 6 kali dalam kitab Wahyu. Inilah yang digambarkan oleh ayat, tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tongkat kebenaran. Betul. Ayat 9 berkata, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Siapakah teman-temannya? Interpretasi literal. Teman-teman Tuhan dalam kerajaan milenium adalah orang-orang yang tersisa dari orang Yahudi yang bertobat. Baik, Inilah interpretasi harafiah. Karena pada kenyataannya kita sebagai orang percaya akan berbagi dengannya dengan sesuatu yang besar. Teman-teman dalam pemerintahannya di bumi adalah orang-orang tersisa yang saleh yang akan bertobat dan percaya kepadanya dari orang Yahudi. Adapun kita, gerejanya kita memiliki posisi yang berbeda. Karena Roma 8 berkata jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Apa yang kita warisi bersama Kristus? Kita akan mewarisi segala sesuatu di alam semesta. oke. Ini berarti bahwa Kristus akan mendelegasikan pada kita pengelolaan semua yang ada di alam semesta. Baik, lalu ayat 10, pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Sampai akhir kata-kata ini, yang menyoroti fakta bahwa segala sesuatu akan lenyap dan hanya dia yang akan tetap ada. Apa yang bisa kita pelajari? Kita belajar bahwa dia mendahului segala sesuatu, termasuk alam semesta yang dia ciptakan. Jika itu akan binasa, maka secara logis ia memiliki sebuah awal seperti apapun yang binasa seperti pada suatu titik. Benar? Ya, Dia akan tetap selama-lamanya, kalau begitu dia tidak memiliki awal, jadi dia adalah sang pencipta. Dia adalah pencipta dari alam semesta yang akan binasa, dan ini yang akan kita lihat di sini. Pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit. Semua itu akan binasa tetapi engkau tetap ada. Dan semua itu akan menjadi usang seperti pakaian. Jika kita kembali ke sumber dari mana penulis mengutip Mazmur 102, faktanya saudara ayat Mazmur 102 sangat indah. Pada awalnya, kita melihat Kristus sebagai manusia yang mengantisipasi rasa sakit dan penderitaan dan dengan demikian berseru kepada dia Allah. orang yang menderita. Doa orang yang menderita ketika dia lemah dan mencurahkan keluhannya di hadapan Allah. Tetapi di bagian akhir Mazmur yang digunakan oleh penulis Ibrani untuk mentafsirkan Mazmur, Allah menjawabnya dengan berkata, aku telah menjawab doa-doamu. Aku hanya ingin menyemangatimu dan mengingatkanmu. Meskipun engkau akan pergi kayu salib, aku ingin engkau memahami bahwa meskipun engkau sebagai manusia akan ditolak dan akan menderita, tetapi sebagai anak Allah, engkau adalah pencipta seluruh alam semesta ini. Benar. Lalu ayat 13 berkata, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani untuk mereka yang harus memperoleh keselamatan? Berikut adalah penyebutan lain tentang duduknya Kristus. Dikatakan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk. Artinya dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Di sini dia duduk dengan kiasan tentang pemerintahan dan kerajaannya. Mohon penjelasan Anda. Ungkapan ini dikutip dari Mazmur 110, dan itu adalah Mazmur yang paling banyak dikutip dalam Perjanjian Baru. Ini menunjukkan pertama-tama ketika Bapa berkata kepada Tuhan Yesus Kristus untuk duduk di sebelah kanannya. Ini terjadi setelah kebangkitannya dan naik ke surga. Benar. Bagian kedua, arti dari kata duduk adalah bahwa Kristus telah menyelesaikan pekerjaan dan Bapa telah puas. Ujar ketiga, sampai kebuat musuh-musuhmu, ini berbicara tentang periode kesabaran Kristus, periode saat ini. Lalu akan tiba saatnya ketika musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan bagi kakinya, ketika dia datang sebagai hakim. Ini adalah ungkapan puitis yang berarti bahwa hakim akan datang untuk mengadili bumi dan memulai kerajaannya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu akan menjadi tumpuan kakimu. Penulis sini bertanya kepada malaikat, manakah Allah pernah mengatakan ini? Tidak seorang pun. Kita masih dalam konteks yang menyoroti keunggulan Kristus daripada malaikat. Ya, keunggulan Kristus daripada malaikat.
Baik, dia menyimpulkan dengan mengatakan tentang para malaikat, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Apa yang dapat kita Ya. pelajari dari bagian terakhir tentang para malaikat ini? Mereka adalah roh yang melayani. Kepada siapa? Mereka adalah pelayan umat Allah dalam perjanjian lama. Mereka akan menjadi pelayan bagi orang-orang yang tersisa yang saleh, yang akan memasuki kerajaan milenium yang digambarkan di sini sebagai mereka yang Mereka akan mewarisi sesuatu harus memperoleh di keselamatan. masa depan. Betul sekali. Bagaimana dengan kita? Mungkin seorang mengatakan mengapa tidak untuk kita? Kita sudah menjadi ahli waris. Benar. Ungkapan akan mewarisi mengacu pada orang yang akan datang di masa depan. Adapun kita hari ini, dengan segala rasa syukur dan penghargaan kepada Allah, kita bersyukur kepadanya karena kita disebut ahli waris. Dalam banyak surat, ahli Benar. waris Allah. Dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Benar. Paulus mengatakan dalam Galatia 4, jikalau kamu anak, maka kamu, ya orang percaya, juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya, Tidak ada lebih besar dari ini. terima kasih Dr. Farid. Tuhan Tuhan memberkati. memberkatimu. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Kita belajar bahwa mulai dari ayat 5 di pasal 1, penulis banyak mengutip dari perjanjian lama. Adakah seseorang yang bisa mengingatkan tentang mereka? Dia membuat 6 kutipan dari perjanjian lama. Kebanyakan dari kutipan itu berasal dari Mazmur. Mazmur 2, 2 Samuel pasal 7, Mazmur 97, Mazmur 45, Mazmur 102, dan Mazmur 110. Bagaimana Dr. Farid? Ada juga Mazmur 104. Mazmur 104. Ketika dia berkata yang buat malaikat yang menjadi badai. Baik. Lalu tentang Kristus dia berkata, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Ini membicarakan dua jenis keputraan Kristus kepada Bapa. Bagian anakku engkau berbicara tentang keputraan kekal Kristus kepada Bapa, dan ini disebutkan 5 kali dalam Injil Yohanes. Tapi bagian engkau telah kuperanakan pada hari ini mengacu pada kegenapan waktu ketika Allah mengutus anaknya. Ia menyiapkan tubuh untuknya, sifat manusiawinya di dalam rahim dari perawan Maria. Baik, Dr. Farid, apakah itu disebutkan dalam Injil Yohanes? Dan semua tulisan Dalam Yohanes tulisan pada secara umum. umumnya 4 kali dalam Injilnya. Dan sekali dalam surat pertamanya. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Dr. Farid. Tuhan memberkati. Tuhan berkatimu. Pemirsa terkasih, kita berada di hadapan kebenaran yang sangat penting yang merupakan keilahian dari Kristus seperti yang kita pahami dari Ibrani pasal 1 ayat 8. Tetapi sekarang anak ia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Ya, Kristus yang datang ke bumi adalah Allah yang dinyatakan dalam wujud manusia. Ya, dia dalam kondisi terbatas. Ini adalah sifat dari manusiawinya. Namun seiring dengan kondisi terbatas ini, di dalam manusia yang terbatas ini, seluruh kepenuhan keilahian berdiam. Saya harap Anda akan terus mengulangi ayat ini untuk diri Anda sendiri dan menghafalkannya, yaitu Ibrani 1 ayat 8 yang berbicara tentang keilahian Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menjumpai Anda di episode mendatang di mana kita akan memulai studi kita tentang pasal 2. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.